Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana keadaannya sekarang? Semoga kalian baik-baik saja ya. Saat ini baru keadaan COVID, jaga kesehatan selalu, jaga kebersihan selalu, jangan lupa cuci tangan dan pakai masker ya. Walaupun di rumah harus selalu jaga kebersihan, jaga jarak, tidak usah main dulu, di rumah saja ya. Untuk pelajaran saat ini adalah akidah akhlak. Yang akan kita bahas adalah tentang kalimat thayyibah, yaitu kalimat istighfar atau astaghfirullahaladzim. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kalian juga pernah melakukan kesalahan atau pernah melakukan dosa, ya, baik kesalahan itu kepada manusia maupun kesalahan kepada Allah. Ya, dalam pergaulan kita sehari-hari, mungkin dalam perkataan, dalam tingkah laku, kita pernah melakukan kesalahan, maka kalau kesalahan itu kepada Allah, kita banyak-banyak mengucapkan istighfar atau kalimat thayyibah istighfar. Bagaimana bunyi kalimat istighfar itu? Bunyinya adalah Astaghfirullahaladzim ya. Kemudian tentang keutamaan kalimat istighfar. Apa sih keutamaan kita mengucapkan kalimat istighfar? Ya, di sini kelebihan istighfar ini adalah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan menjadikan baginya setiap kesusahan itu ada jalan keluar. Dan pada setiap kesempitan, ini ada cara mengatasinya, serta memberikan rezeki kepadanya daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Karena rezeki itu adalah milik Allah, maka rezeki itu akan datang dari Allah dengan jalan yang hanya diketahui oleh Allah. Kita tidak tahu dari mana rezeki itu datangnya. Insya Allah rezeki akan selalu ada yang diberikan oleh Allah. Itu rezeki yang halal. Ya. Kemudian tentang bacaan istighfar. Bunyi kalimat istighfar ini adalah Astaghfirullahaladzim, yang artinya adalah aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Nah, di sini kita sebagai makhluk Allah atau sebagai manusia ini pasti banyak melakukan kesalahan, baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah. Kalau kita melaksanakan kesalahan kepada manusia, kita diwajibkan untuk meminta maaf kepada manusia tersebut, pada orang yang bersangkutan. Ya, setelah orang tersebut memberikan maaf, Allah juga akan memberikan ampunan. Tetapi apabila kesalahan itu kita lakukan karena Allah, kepada Allah, maka kita wajib banyak-banyak mengucapkan istighfar, ya, bertobat kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Ya, di sini dalam surat ini adalah menerangkan bahwa Allah itu menyukai kepada orang-orang yang selalu bertobat, itu banyak-banyak mengucapkan istighfar. Kalimat istighfar ini sangat pendek, tetapi memiliki makna yang sangat dahsyat, sangat dalam, sangat indah dalam hidup kita. Dalam istighfar itu mengandung beberapa elemen rohani, sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Sejumlah ayat tentang istighfar atau pertobatan sangat banyak dikutip dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
Seperti tadi yang saya bacakan di Al-Baqarah ayat 222, ini juga ada di Quran surat 3 ayat 135, ini tentang mereka apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, segera ingat akan Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Kemudian di Quran surat 110 ayat 3, maka barang siapa memuji Tuhanmu dan memohon ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha penerima tobat. Jadi dalam kondisi apapun, dalam kesalahan bentuk apapun, kalau kita meminta maaf kepada Allah atau kita bertobat, tidak akan melakukannya lagi, insya Allah Allah akan memberikan ampunan. Ya. Kemudian apa tuh manfaat membaca istighfar itu? Manfaat dalam membaca istighfar ini adalah antara lain hati menjadi tenang. Ya, karena dengan kita banyak-banyak beristighfar, hati kita akan lebih tenang. Ya, karena membaca istighfar ini merupakan bentuk penyesalan atas kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Kalau dosa-dosa kita sudah diampuni, kita sudah merasa meminta maaf, maka hati kita akan tenang. Tidak dikejar-kejar oleh dosa terus. Ya. Jadi sebagai sarana untuk mensucikan diri dari segala dosa dan kesalahan dengan membaca istighfar ini. Kemudian yang kedua, diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita membaca istighfar, kita mengakui kesalahan kita menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan dosa tersebut, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Apabila kita memang benar-benar merasa bersalah dan minta ampun dan tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian yang ketiga, diberi kelapangan rezeki. Ya. Jadi di sini kalau kita banyak beristighfar, Allah berjanji akan melapangkan rezeki bagi umatnya. Ya. Kemudian yang keempat, terbiasa membaca istighfar. Kalau kita sering membaca istighfar, maka akan terbiasa. Setiap habis sholat, paling tidak kita baca istighfar. Sebenarnya kan tidak berat membaca istighfar itu. Kalimatnya pendek, dan kita juga mendapatkan berbagai macam manfaat dari istighfar tersebut. Kemudian tata cara mengucapkan istighfar. Bagaimana toh kita dalam mengucapkan istighfar tersebut agar kalimat istighfar tersebut benar-benar bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosa kita. Ada beberapa hal, antara lain yang pertama, mengerti dan memahami kalimat istighfar. Hanya tidak kita mengerti apa maksud istighfar tersebut. Apa makna dari kalimat istighfar tersebut. Kalau kita tahu, maka apa yang kita ucapkan juga akan kita pahami dari hati, tidak hanya di bibir saja. Kemudian yang kedua, meyakini hikmah mengucapkan kalimat istighfar. Jadi kita yakin kalau istighfar itu ada hikmahnya, ada manfaatnya dalam kehidupan kita, terutama di dunia dan nanti kelak di akhirat. Kemudian yang ketiga, selalu diucapkan setiap melakukan kesalahan. Jadi setiap kita melakukan kesalahan, banyak-banyaklah beristighfar agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membiasakan diri mengucapkan kalimat istighfar. Kita sering biasakan membaca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, ya. Antara lain istighfar tersebut. Karena setiap saat kita pasti banyak melakukan kesalahan, baik yang kita sengaja atau yang kita sadari, maupun yang tidak kita sadari. Kemudian yang kelima, ketika melakukan kesalahan, segera mengucapkan kalimat istighfar, termasuk apabila melihat orang lain yang melakukan kesalahan. Jadi tidak hanya kita sendiri pada waktu melakukan kesalahan, kita melihat orang lain melakukan kesalahan, juga harus mengucapkan istighfar. Ya. Yang keenam, mengucapkan kalimat istighfar secara ikhlas dan terus-menerus. Kita harus ikhlas, jangan terpaksa. Istighfar kok dipaksa, ya. Istighfar itu harus keluar dari hati, karena kita merasa salah, kita merasa berdosa,
maka kita segeralah mengucapkan istighfar dengan ikhlas dan terus menerus. Jangan hanya sekali itu, merasa salahnya sekali, istighfarnya juga sekali. Ya, itu tidak bagus. Beristighfarlah secara terus-menerus agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang tepat mengucapkan kalimat istighfar. Kapan tuh waktu yang tepat dalam kita mengucapkan kalimat istighfar itu? Antara lain yaitu yang pertama saat berzikir setelah selesai sholat. Jadi setelah kita selesai sholat 5 waktu, kita berzikir, paling tidak kita ucapkan istighfar, banyak-banyak istighfar. Ya. Kemudian saat kelupaan akan suatu hal, misalkan kita lupa akan sesuatu, maka kita lebih baik membaca istighfar daripada kita mengumpat pada diri kita sendiri, mengumpat pada orang lain. Nah, itu tidak baik. Justru itu akan menjadikan masalah buat kita dan orang lain tersebut. Lebih baik kita banyak beristighfar. Kemudian, yang ketiga, saat mengetahui orang lain melakukan kemaksiatan. Di saat kita melihat orang lain bermaksiat, kita banyak-banyak beristighfar. Kemudian, kalau bisa kita tegur orang tersebut secara baik-baik, kita ajak kembali ke jalan yang benar. Kemudian yang keempat, saat dirinya sendiri melakukan kesalahan. Ya, secara otomatis kalau kita melakukan kesalahan, kita harus banyak-banyak beristighfar, terutama kesalahan kita, kesalahan kepada Allah. Ya, kita banyak-banyak meminta kepada Allah, minta maaf agar kesalahan-kesalahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia ini diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Nabi Muhammad saja yang maksum, yang terbebas dari dosa, telah melakukan istighfar sehari semalam itu minimal 100 kali. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah dan memohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya aku bertobat dalam sehari semalam sebanyak 100 kali." Ini hadis riwayat Muslim. Nah, inilah penjelasan saya tentang istighfar atau kalimat thayyibah. Nanti kalau ada yang kurang jelas, pada saat pertemuan kita nanti bisa ditanyakan. Atau bisa langsung ditanyakan melalui WhatsApp, WA di grup ya. Terima kasih, selamat belajar. Jangan putus asa, walaupun kita belajar di rumah, tapi tetap semangat ya. Jaga kesehatan selalu. Semoga pandemi saat ini akan segera berakhir, sehingga kita semua bisa belajar secara maksimal di sekolah kita lagi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.